Selamat malam. Selamat malam, Kak. Apa kabar, Kak? Baik. Boleh kenalan dulu nggak, Kak? Nama saya Dina Rianawati Marpaung, biasa dipanggil Dina. Umur berapa ya, Kak? Umur saya saat ini masih 18 tahun. Oh, berarti kita sebaya ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Fadin Aisyah. Saya salah satu relawan di sini. Eh, jadi saya ingin meminta waktu sebentar nih, Kak. Boleh nggak ya, Kak? Boleh, Kak? Silakan. Nah, jadi saya ingin meminta waktu Kakak untuk membahas tentang kejadian pasca bencana yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Apakah Kak Dina bersedia? Jadi sekarang kegiatan Kak Dina sehari-hari apa ya, Kak? Eh, Kegiatan saya sehari-hari itu melakukan kuliah online. Hmm, sekarang tinggal dengan siapa ya, Kak? Sekarang saya tinggal dengan orang tua saya dan saudara-saudara saya. Sehat ya, Kak? Mereka semua, keluarga. Puji Tuhan semuanya sehat. Baguslah, Kak. Eh, Titip salam ya, Kak, sama keluarganya. Selalu jaga kesehatan. Baik, terima kasih, Kak. Nanti Apakah disalamkan. tidak apa-apa kalau misalnya saya membahas tentang beberapa kejadian pasca bencana yang terjadi, Kak? Eh, Tidak apa-apa, boleh, Kak, silakan. Hmm. Eh, Kapan ya, Kak? Tepatnya bencana gempa itu terjadi. Bencana gempa itu terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Mohon maaf sebelumnya, Kak, maksud saya 2 minggu yang lalu. Oh, berarti 2 minggu yang lalu kejadiannya. Jadi, ketika terjadi gempa, apakah Kakak sedang berkumpul bersama keluarga ataukah Kakak berada di tempat lain? Jadi Kak, ketika bencana gempa itu terjadi, Kakak sedang bersama keluarga ataukah Kakak berada di tempat lain? Saat bencana itu terjadi, kami sedang tidur ya pada pukul kira-kira tengah malam, jam-jam 1 malam, waktu istirahat. Oh, berarti lagi berkumpul bersama karena itu gempa terjadi tengah malam. Jadi Kak, bagaimana reaksi Kakak dan keluarga ketika bencana itu terjadi? Awalnya kami tidak merasakan ya pada menit-menit pertama, namun kemudian karena barang sudah berjatuhan, jadi kami satu keluarga itu langsung terbangun dan keluar dari rumah menyelamatkan diri. Oh, jadi ketika proses evakuasi ataupun proses menyelamatkan diri, apakah ada yang terluka, Kak? Eh, saat terjadi hanya salah satu saudara saya sih yang terkena, dia tertimpa barang gitu pas mau keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Hmm, jadi ketika gempa itu, apakah kakak dan keluarga merasa panik atau merasa histeris atau bagaimana, Kak? Apa reaksi yang ditimbulkan ketika Eh, gempa itu terjadi? Saat gempa itu terjadi, kami sangat kaget ya dan terkejut gitu. Karena kan baru pertama kali merasakan seperti itu. Dan pastinya sangat sedih ya karena barang-barang berharga kami masih belum dapat terselamatkan. Apalagi pada saat ini kan masih kuliah daring. Kayak anak-anak dari orang tua saya kan masih
ada butuh kayak misalnya laptop atau HP gitu, ada yang sebagian tidak terselamatkan gitu Kak. Bisa Kakak ceritakan berapa lama gempa itu terjadi? Gempa itu terjadi sekitar setengah jam lebih lah Kak. Apakah saat itu ada tim evakuasi yang langsung datang ataupun eh, Kakak hanya berdiam diri di suatu tempat? Eh, di Kalau tim penyelamat sih belum, karena kan waktu gempa itu 30 menit, mungkin tim penyelamatnya masih dalam perjalanan ya Kak. Jadi kami kayak warga itu berkumpul di suatu tempat gitu. Apakah di daerah Kakak banyak terjadi korban, banyak terdapat korban bencana? Lumayan banyak Kak, apalagi kan banyak orang tua yang terkena gitu, yang udah lansia. Hmm, jadi apa yang Dina rasakan setelah selamat dari kejadian tersebut? eh Jadi apa perasaan Dina setelah bisa selamat dari kejadian tersebut? Maaf, bisa diulangi Kak? Jadi apa perasaan Dina setelah selamat dari kejadian tersebut? Perasaan saya takut dan trauma hal itu akan terjadi lagi. Oh, jadi sekarang apakah kehidupan ataupun kebiasaan di sekitar lingkungan tempat tinggal Dina sudah kembali normal? Eh, Sampai sejauh ini sih sudah ada sedikit perbaikan. Apakah ada kesusahan ataupun perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah kejadian? Eh, ada ada Kak. Kayak misalnya itu kayak bangunan-bangunan yang bangunan-bangunan umum gitu seperti musola. Ya. Jadi tadi kan Dina bilang kalau misalnya Dina itu takut dan trauma karena takut kejadian tersebut akan terulang kembali. Jadi kalau misalnya ketika Dina itu merasakan seperti itu, apa yang Dina lakukan? eh, yang saya lakukan itu lebih menenangkan diri, misalnya mendengarkan musik-musik yang apa. Apakah Dina sudah pernah mencoba bercerita kepada orang-orang tentang ketakutan ataupun trauma yang Dina rasakan? Maaf Kak, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Apakah kan tadi Dina bilang kalau misalnya Dina itu eh, memiliki rasa takut dan trauma jika kejadian tersebut terulang kembali. Jadi pertanyaan saya, apakah Dina pernah bercerita ataupun mengungkapkan perasaan takut atau cemas Dina kepada orang lain? Sampai saat ini belum pernah ya Kak, karena kan kalau saya menceritakan kepada orang-orang terdekat saya, mungkin mereka belum bisa mengerti gitu. Jadi perasaan takut ataupun perasaan trauma tadi muncul di waktu kapan ya Dina? Misalnya apakah sebelum tidur ataupun saat duduk sendirian ataupun saat berkumpul sama keluarga? Perasaan takut muncul itu saat misalnya saya sedang tidur, misalnya saat tengah malam, itu saya mau was-was gitu kan, terbangun sendiri karena trauma gitu, takut terjadi lagi bencana tersebut. Berarti tidak tenang ya dalam tidurnya. Lalu Iya, seperti itu Kak. kan apakah terdapat kegiatan terdapat
sebuah perkumpulan umum ataupun sebuah pengungsian untuk menampung korban gempa? Eh, Sampai saat ini di lingkungan saya belum ada hal seperti itu. Oh, belum ada ya. Jadi apakah tidak ada kegiatan bersama-sama seperti memasak ataupun makan bersama di dapur umum? Eh, Kami belum pernah melakukan hal tersebut semenjak bencana. Berarti belum pernah bersosialisasi dengan orang lain ya, Dina? Iya, belum pernah. Padahal menurut ahli psikologis, mengungkapkan diri ataupun berkomunikasi dengan orang lain terkait dengan mengungkapkan segala permasalahan yang kita alami dapat menghilangkan rasa tidak nyaman ataupun rasa cemas ataupun tertekan kita secara sedikit demi sedikit. Jadi mungkin Dina bisa mengungkapkannya kepada orang-orang yang Dina percayai. Apakah Dina memiliki hobi? Saya memiliki hobi memasak. Nah, jadi kalau misalnya rasa cemas tadi datang, Dina bisa mencoba memasak dan eh, mencoba mendengarkan musik seperti yang Dina bilang. Jadi pikiran Dina itu bisa terfokus kepada memasak dan tidak terpikir dengan hal-hal yang Dina takutkan. Apakah Dina sangat suka memasak? Ya, saya sangat suka. Nah, mungkin karena ada beberapa barang yang hilang, mungkin Dina bisa mencoba memasak dari alat-alat ataupun bahan-bahan yang simpel saja terlebih dahulu. Setidaknya itu bisa mengalihkan pikiran Dina dari ketakutan ataupun rasa cemas tadi. Jadi yang dilihat itu bukan hasilnya, melainkan proses yang Dina lakukan gitu. Jadi kan kita itu sebagai manusia juga pasti akan merasakan kesedihan ataupun rasa kecemasan kan. Jadi itu pasti akan berlalu. Dina harus meyakinkan itu kan. Baiklah, Kak. Setelah ini kira-kira apa yang akan Dina lakukan untuk menenangkan pikiran Dina ketika rasa takut itu datang lagi? Mungkin saya akan mencoba untuk bersosialisasi dengan orang-orang terdekat saya untuk menceritakan rasa takut saya gitu dan menjalankan hobi saya seperti yang telah Kakak jelaskan tadi. Baiklah, semoga hal tersebut bisa bermanfaat dan bisa menghilangkan rasa takut dan rasa cemas Dina secara perlahan-lahan dan mungkin akan hilang sepenuhnya. Lalu apa yang Dina pikirkan setelah perbincangan kita tadi? Oke. Jadi apa yang Dina pikirkan setelah perbincangan kita tadi? Saya pikir untuk ke depan semoga saya bisa melawan rasa takut saya dan Apa tidak yang cemas Dina rasakan? Iya, kenapa Dina? dan tidak cemas lagi maksud saya. Oh iya. Dan, Jadi apa yang Dina rasakan setelah berbincang ataupun setelah mengungkapkan apapun yang Dina rasakan kepada saya? saya semakin bisa untuk melawan rasa takut saya dengan berbincang dengan kakak. Jadi ke depannya bagaimana Dina menyikapi rasa cemas ataupun rasa takut yang ada nantinya? Eh, saya menyikapinya dengan cara melawan ya. Baik. Jadi waktu kita sudah hampir habis. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Kakak Dina karena sudah bertahan dan sudah melawan rasa takut itu dengan sangat baik. Saya sangat bangga dan saya merasa bersyukur karena telah kenal Kakak Dina. Baiklah, terima kasih juga atas waktunya Kak Fadinda karena saya bisa lega dengan berbincang dengan kakak. Baik,
Kak Dina, mungkin kegiatan kita ini sampai di sini saja. Saya meminta maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang menyinggung. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya pamit ya, Kak. Selamat malam. Selamat malam.